Halo guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah film seru yang berasal dari Korea. Oke, tanpa perlu banyak bacot, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal scene kita akan diperlihatkan seorang wanita misterius. Belum dijelaskan siapa dan apa tujuan wanita ini. Inilah Like Shop tahun 2024. Setelah itu kita akan berpindah lagi memperlihatkan seorang pria yang baru pulang dari kerjanya. Saat terbangun ia pun terburu-buru karena sudah sampai kepada tempat tujuannya. Lalu saat turun dari bus ia pun melihat seorang wanita. Namun ia mengabaikannya lalu lanjut untuk pulang ke rumahnya. Pada keesokan harinya, seperti biasa, pria tersebut pulang kembali dari rutinitasnya. Dan lagi-lagi ia melihat wanita yang sama seperti yang ia lihat kemarin malam. Dan kali ini pria tersebut mulai penasaran dengan apa yang dilakukan oleh wanita itu. Kemudian di malam selanjutnya, pria tersebut melihat kembali wanita yang kemarin malam. Karena sangat penasaran, akhirnya pria ini memberanikan diri untuk bertanya kepada wanita tersebut. Dan wanita itu menjawab bahwa ia sedang menunggu seseorang. Dan wanita itu juga bercerita bahwa ia kehilangan ponselnya. Mendengar itu, akhirnya pria ini berinisiatif untuk meminjamkan ponselnya kepada wanita itu. Setelah itu, wanita ini tiba-tiba bertanya apakah pria ini mengenal dirinya. Dan seketika hujan pun turun di tempat itu. Dan karena kasihan dengan wanita ini, akhirnya pria tersebut mengajak wanita itu untuk mampir ke rumahnya. Setelah itu kita akan berpindah lagi memperlihatkan sebuah rumah sakit. Dan di sana kita akan melihat seorang perawat, kita panggil saja Siti. Si Siti ini menegur seseorang pria karena ia berkeliaran di rumah sakit di tengah malam. Kemudian setelah itu Siti dan perawat yang lainnya menghampiri seorang pasien. Dikarenakan selang oksigen pasien tersebut yang terlepas. Karena itu Siti pun meminta maaf atas kelalaiannya. Kemudian kita berpindah lagi memperlihatkan seorang pria di apartemen. Dan pria ini tidak bisa tidur karena suara anjing. Kemudian kita akan berpindah lagi memperlihatkan seorang pria penjaga toko lampu. Dan sekedar informasi, kita akan sering melihat toko lampu ini pada scene-scene berikutnya. Lalu tak lama kemudian datanglah seorang pelanggan yang ingin membeli sebuah lampu. Dan di sini belum ada keanehan yang kita lihat. Pria ini melayani pelanggannya seperti pada umumnya. Kemudian setelah pelanggan pertama pergi, datanglah pelanggan berikutnya. Namun pelanggan yang kali ini terlihat sangat aneh. Ia seperti orang kebingungan dan juga saat ditanyakan, ia malah pergi keluar tidak menghiraukan pertanyaan penjaga toko tersebut. Kemudian setelah pelanggan aneh tersebut keluar, datanglah lagi pelanggan ketiga. Seperti yang bisa kita lihat, banyak sekali pelanggan yang datang ke toko ini. Karena hanya toko inilah yang buka pada malam hari. 형광등 사러 왔는데요? 네, 뭐 어떤 걸로 드릴까요? 이만한 거? Kemudian dilanjutkan dengan pelanggan nomor 4. Kali ini yang datang adalah pria yang pernah kita lihat sebelumnya. Orang ini adalah pria penunggu apartemen yang pernah marah-marah kepada anjing sebelumnya. Dan di sini kita akan melihat sebuah keanehan saat pria tersebut ingin memegang lampu di toko itu. Belum diceritakan siapa penjaga toko ini, namun sepertinya ia bukan orang biasa. Setelah itu kita akan berpindah lagi memperlihatkan siswi-siswi yang sedang bergosip di sebuah sekolah. Mereka sedang membahas sebuah kejadian mistis yang ada di sekolah mereka. 사진이 남잖아, 사진. 졸업 앨범, 단체 사진, 셀카 이런 거 보면 전혀 기억 안 나는 애들 있잖아. Lalu kita akan kembali lagi ke toko lampu. Di sana pria ini kedatangan lagi sebuah pelanggan yang sangat aneh.
tidak kalah aneh dengan pelanggan-pelanggan sebelumnya. Dan seperti biasa, pelanggan aneh ini ingin menyentuh lampu yang ada di tempat tersebut. Melihat itu tentu saja penjaga toko ini langsung melarangnya. Dan karena itu wanita itu pun langsung pergi dari tempat itu. Kemudian di tempat lain kita akan melihat murid yang pernah kita lihat sebelumnya. Saat pulang sekolah, mereka pun berhenti di depan sebuah gang dan bercerita bahwa di gang tersebut ada hantu yang tinggal di sana. 난 엄마 실버름 때문에 이 길로 가야 되는데. 여기 밤만 되면 누가 자꾸 돌아다니고 막 이상한 노랫소리. Dan ketiga murid meninggalkan salah satu temannya di tempat itu. Dikarenakan murid ini harus melewati tempat itu untuk membeli pesanan ibunya. Oh iya teman-teman, murid ini bernama Hyunju. Kemudian dengan keberanian yang ia miliki, Hyunju pun melangkahkan kakinya untuk menyusuri gang tersebut. Namun ia terhenti karena menyadari bahwa ada sosok yang mengikutinya. Dan setelah melihat ke belakang, ia pun langsung lari ketakutan meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, sampailah Hyunju di tempat toko lampu yang pernah kita lihat sebelumnya. Dan ternyata pesanan ibunya yang ia sebutkan adalah sebuah lampu. Dan juga terlihat di sini bahwa Hyunju ini ternyata sudah akrab dengan pemilik toko tersebut. Kemudian Hyunju pun menceritakan sosok yang ia lihat di gang sebelumnya. Pemilik toko ini pun terkejut mendengar perkataan Hyunju. Dan ia juga mengatakan bahwa yang Hyunju lihat biasa disebut orang asing. Dan ternyata pemilik toko ini juga sama, bahwa ia juga bisa melihat orang asing itu. Dan ia juga bercerita bahwa beberapa dari orang asing itu sering mengunjungi tokonya. 그럼 평범하지 않은 사람도 있어요? 어딘가 이상한 사람들이야. 형광등 사러 왔는데요? 그럼 평범하지 않은 사람도 있어요? 어딘가 이상한 사람들이 있을 수 있어. 나 얘기 할래. 그들은 어딘가 뭔가 달라. 눈치채지 못할 뿐이야. Dan juga pemilik toko ini menjelaskan perbedaan antara orang biasa dan juga orang asing tersebut. Tetapi walaupun begitu tetap saja membedakan yang mana orang asing ataupun orang biasa adalah sebuah hal yang sangat sulit. Dan pemilik toko berpesan kepada Hyunju untuk berpura-pura tidak tahu jika melihat orang-orang asing itu. Dan jika sudah terlanjur melihat, Hyunju harus berpura-pura tidak melihat keanehan pada mereka. 이상한 점을 눈치채지 못한 척해. 절대로. Sebelum Hyunju pulang, pemilik toko itu memberikan sebuah senter kepada Hyunju sebagai hadiah. 네, 안녕히 계세요. 그래. Dan juga terlihat bahwa pemilik toko ini mengumpulkan bekas permen yang telah dimakan oleh Hyunju. Kemudian kita berpindah lagi memperlihatkan wanita dan juga pria yang kita lihat pada awal scene. Melihat wanita itu basah kuyup, pria ini berinisiatif untuk memberinya sebuah handuk untuk mengeringkan diri. Namun tiba-tiba pria ini melihat keanehan pada wanita itu, di mana di jarinya terdapat kuku, namun di arah sebaliknya. Tentu saja melihat itu pria ini sangat ketakutan. Ditambah lagi setelah wanita ini membuka koper yang ia bawa. Karena ternyata isi dari koper tersebut adalah berbagai macam senjata tajam. Namun pria ini tidak bisa melakukan apa-apa. Dan juga secara singkat kita akan diperlihatkan wajah asli si pemilik toko. Kemudian kita akan diperlihatkan bahwa Hyunju sudah sampai di rumahnya. Dan ternyata rumah Hyunju ini bersebelahan dengan rumah pria yang kita lihat sebelumnya. Hyunju berpapasan dengan wanita aneh, namun ia mengabaikannya. Kemudian kita berpindah lagi memperlihatkan seorang wanita yang berencana untuk menyewa sebuah rumah. Agar mudah diingat, kita panggil saja wanita ini dengan sebutan Dewi. Dan juga sempat terjadi perdebatan antara Dewi dan juga si penyewa rumah. 장방은 어떻게 해요? 그 조건이라 보증금이 싼 거야. 그 방 말고도 방이 2개나 있잖아. 하나씩 써. 하나를 싸다고 이게 뭐예요? Singkat cerita, walaupun dengan berat hati, akhirnya Dewi menyewa rumah tersebut. Dan pada malam harinya, Dewi pun langsung beres-beres di rumah itu.
Lalu saat ia ingin memasang paku, tak sengaja tangannya pun terluka karena terkena palu. Namun walaupun begitu, Dewi tetap melanjutkan beres-beresnya sampai dengan selesai. Kemudian kita akan melihat lagi seorang murid yang sedang pulang dari sekolah. Dan di sana juga terlihat bahwa ia sedang ketakutan karena melewati gang gelap. Karena itu pun ia berlari sambil bernyanyi untuk menghilangkan rasa takutnya. Sampai-sampai si Dewi terganggu karena nyanyian pria itu. Singkat cerita, ia pun sampai di depan toko lampu. Ia sempat berpikir untuk masuk ke dalam toko itu, namun setelah melihat pemiliknya, ia tidak jadi dan juga pergi dari sana. Kembali lagi ke rumah Dewi, terlihat di sana bahwa di depan pintu ada seseorang, namun tidak tahu itu siapa. Sedangkan Dewi sendiri dibuat kesal karena lampu di rumahnya tiba-tiba mati saat ia sedang membaca. Dan Dewi pun langsung mengeceknya. Di tempat lain di rumah sakit, kita akan melihat seorang pasien yang sedang berteriak ketakutan. Dan diketahui bahwa pasien tersebut adalah pecandu alkohol. Dan karena kebiasaannya, ia mengalami delirium. Atau keadaan di mana seseorang biasa mengalami halusinasi. Lalu di luar ruang ICU terlihat bahwa banyak keluarga pasien yang sedang menunggu kabar. Diketahuilah bahwa pasien-pasien yang ada di ruangan itu kebanyakan pasien yang sedang dalam kondisi koma. Berpindah lagi memperlihatkan murid yang sedang pulang melewati gang. Dan di sana murid ini melihat seorang yang sedang berlari. Dan seperti biasa Dewi terganggu kembali karena suara nyanyian dari pria yang pulang lewat gang gelap. Kemudian kita berpindah lagi memperlihatkan Siti yang sedang berada di dalam toilet. Namun terdengar dari luar bahwa ada suara wanita yang bertanya kepada dirinya. Siti pun menjawab pertanyaan demi pertanyaan dari wanita itu. Tapi kemudian terjadilah hal yang sangat menakutkan, di mana lampu tiba-tiba mati dan muncullah sosok yang sangat menyeramkan. Dan di sini kita bisa mengetahui bahwa si Siti ini memiliki indera keenam atau yang biasa disebut dengan anak IndiHome. Setelah itu kita akan berpindah lagi memperlihatkan murid yang suka bernyanyi di gang setiap malam. Dan kali ini Dewi yang sudah sangat kesal pun akhirnya memutuskan untuk menegur pria tersebut. Dewi di sini menjelaskan bahwa ia sangat terganggu oleh suara nyanyian dari murid ini. Kemudian kita berpindah lagi memperlihatkan Hyunju yang sedang pulang sekolah. Dan kedua teman Hyunju pun pulang duluan. Terlihat di sana bahwa ada salah satu temannya yang sedang tidur. Hyunju sudah mencoba untuk membangunkannya, namun karena tidak bangun, akhirnya Hyunju pun meninggalkannya sendirian. Lalu saat di jalan pulang, Hyunju pun bertemu dengan seseorang. Dan saat itu Hyunju pun menyadari bahwa orang yang ia temui adalah salah satu orang asing. Namun karena sudah terlanjur melihat dan juga menyapa, akhirnya Hyunju ini pura-pura tidak tahu. Namun walaupun begitu, orang asing ini tetap menampakkan sosok aslinya kepada Hyunju. Tentu saja menyaksikan hal itu, Hyunju sangat ketakutan setengah mati. Dan ia berkata bahwa ia ingin segera pulang karena sudah ditunggu oleh ibunya. Sambil mencoba berlari dari sana. Namun orang asing tersebut tidak menghiraukan perkataan Hyunju lalu mengejarnya. Hyunju pun langsung berlari ketakutan dari sana. Sampai pada akhirnya ia pun tiba di toko lampu. Dan untungnya di sana Hyunju bertemu dengan si pemilik toko lampu. Dan di sini kita akan melihat sesuatu yang sangat aneh. Karena sosok tersebut terhenti saat pemilik toko membuka kacamatanya. Berpindah lagi kepada teman Hyunju yang tinggal sendirian di dalam kelas. Dan di sana teman Hyunju juga melihat orang aneh yang lainnya. Orang aneh itu pun berkata kepada teman Hyunju,
Kemudian di tempat lain, murid yang sering bernyanyi bertemu dengan wanita yang di awal scene. Dan ia pun langsung menghampiri wanita itu, lalu berkata, lalu mereka pun terhenti di depan rumah Dewi. Orang asing ini menanyakan hal yang sangat aneh. Ia bertanya apakah mereka saling mengenal. Dan benar saja di sini kita akan mengetahui sebuah plot twist. Ternyata selama ini Dewi tidak sendirian di dalam rumah itu. Ada sosok yang tinggal di situ bersama dirinya. Dan hal itu jugalah yang menyebabkan lampu di rumah tersebut sering mati secara tiba-tiba. Dan karena hal itu, wanita asing ingin masuk ke rumah tersebut. Namun si murid menghentikannya. Kemudian saat melihat tangan si wanita asing, murid itu pun beralih ketakutan. Kemudian kita akan melihat lagi sebuah fakta yang sangat menarik, di mana wanita asing ini menjelaskan bahwa murid tersebut tidak berbeda dengan dirinya. Dan ternyata plot twistnya di sini adalah ternyata siswa ini adalah salah satu orang asing juga. Kemudian kita berpindah lagi ke toko lampu. Dan ternyata kali ini yang datang ke toko lampu tersebut adalah si wanita asing. Kemudian seperti biasa si pemilik toko pun menanyakan bahwa apakah wanita tersebut membutuhkan sesuatu. 어떤 게 필요한지 말씀해 주시겠습니까? 필요한 게 있어서요. 어떤 게 필요한지 말씀해 주시겠습니까? Di tempat lain memperlihatkan seorang detektif yang sedang mengejar seorang buron. Singkat cerita, akhirnya detektif tersebut berhasil menangkap buronan itu. Kemudian ia pun menyuruh bawahannya untuk melakukan sisa-sisa tugasnya. Lalu kita berpindah lagi memperlihatkan seorang pria tua yang sedang sendirian dan menonton TV. Dan terlihat dari luar bahwa ada seseorang yang sedang mengawasi pria ini. Pada keesokan harinya, si detektif sedang memeriksa sebuah kasus. Ketahui bahwa kasus ini adalah kasus lama yang belum terungkap kebenarannya. Kemudian di malam harinya, detektif tersebut mendatangi sebuah TKP. Dan terlihat juga di sana bahwa ada dua orang polisi yang sedang menggibahkan tentang detektif ini. Mereka mengatakan bahwa si detektif ini adalah seorang yang sangat teliti dalam menangani sebuah kasus. 때까지 물건 떨어진대. 덕분에 건강은 높은데 실적률은 낮죠. 아주 실속 없이 기회를 해. Dan ternyata setelah masuk kita akan mengetahui korban dari TKP ini. Dia adalah pria tua yang pernah kita lihat di scene sebelumnya. Dijelaskan bahwa pria tua ini bisa meninggal karena mengalami infark miokard atau semacam serangan jantung. Lalu saat detektif ini sedang makan jajangmyeon, ia menyadari sesuatu. Ada beberapa hal janggal dari kematian si pria tua. Dan ia berasumsi bahwa pria tua tersebut telah dibunuh oleh seseorang. Dan benar saja detektif ini langsung melakukan penyelidikan mandiri untuk kasus tersebut. Ia mendatangi beberapa restoran jajangmyeon. Setelah lama mencari, ia pun akhirnya sampai pada restoran terakhir di tempat tersebut. Dan ia pun memutuskan untuk memesan semangkuk jajangmyeon agar bisa menyelidiki tempat tersebut. Lalu detektif ini juga bertanya bahwa apakah restoran ini melakukan pemesanan. Si penjual menjawab bahwa kadang-kadang ia mengantar pesanan dari pelanggan. Dan secara tiba-tiba si detektif ini langsung menjelaskan asumsinya kepada penjual tersebut. Seakan-akan ia mengatakan bahwa penjual ini telah membunuh pria tua itu. Itu semua karena di mulut pria tua tersebut terdapat saus jajangmyeon. 검버섯인 줄 알았는데 짜장이었어. Kemudian setelah itu si detektif pergi meninggalkan toko tersebut. Namun sebelum pergi, detektif ini sempat berkata kepada si penjual, bukankah harusnya penjual mengatakan untuk datang kembali ke tokonya? Kemudian kita berpindah lagi memperlihatkan seorang wanita yang sedang dikejar oleh seseorang. Dan secara tiba-tiba detektif muncul untuk menyelamatkannya.
Dan kita akan terkejut saat melihat siapa wanita tersebut. Karena dia adalah salah satu korban dari kasus pembunuhan yang sedang diselidiki oleh detektif ini. 당신 죽었잖아. Dan detektif ini kembali dibuat terkejut setelah melihat mata si penjual yang berubah menjadi seperti mata kucing. Kemudian kita kembali ke toko lampu. Dan ternyata si detektif sudah berada di sana. Menyadari ada hal yang tidak beres, detektif tersebut menghentikan si wanita asing. Singkat cerita, setelah mengetahui kisahnya, detektif ini malah kasihan kepada wanita itu. Dan tak lama dari itu, Hyunju pun kembali mengunjungi toko lampu. Namun kali ini si pemilik toko menyuruh Hyunju untuk segera pulang. Dan Hyunju pun menurutinya. 시체에서 소리가 났어요. 조용히 해. 들으신다. 시체가 아니라 고인. 죽었어도 사람이야. Kemudian kita berpindah lagi memperlihatkan sebuah kamar mayat. Di sana terlihat bahwa asisten dokter ini sedang ketakutan. Dikarenakan ia mendengar suara dari mayat yang sudah mati. Pada akhirnya dokter tersebut memutuskan untuk mengurus mayat itu sendirian. Dan benar saja ternyata mayat itu berbicara kepada dokter itu. Ia bertanya apakah ia sudah mati. 보시겠습니다. Dan sepertinya dokter ini sudah terbiasa mengalami hal-hal seperti itu. Terlihat bahwa ia tidak merasa takut sedikit pun. Berpindah lagi memperlihatkan Siti yang baru saja sampai di rumah sakit. Ia sempat melihat keluarga duka namun mengabaikannya. Dan setelah memarkir mobilnya, ia pun lanjut untuk masuk ke rumah sakit. Namun saat di perjalanan, ia merasa diikuti oleh seseorang. Tapi setelah dicek, ia tidak menemukan siapapun di sana. Singkat cerita, sampailah Siti di dalam lift. Dan benar saja entah dari mana muncullah sosok pria di belakangnya. Pria ini bertanya kepada Siti, apakah korban-korban koma yang ada di rumah sakit bisa diselamatkan. Namun setelah mendengar jawaban dari Siti, pria ini terlihat sangat sedih. Dan secara tiba-tiba kembali terjadi hal-hal aneh di tempat tersebut. Kita bisa melihat bahwa ada air yang mengalir entah dari mana. Dan saat Siti melihat ke pria tersebut, ternyata pria inilah sumber air itu, sampai-sampai lift dipenuhi oleh air. Dan untung saja kejadian itu tidak berlangsung lama, karena Siti sampai di lantai 8. Singkat cerita, Siti pun bekerja seperti biasanya, seolah tidak terjadi apa-apa. Karena seperti yang kita ketahui, Siti sudah sering mengalami hal-hal seperti itu. Kemudian di tempat lain terlihat detektif yang sedang menanyai si pemilik toko lampu. Dan diketahui bahwa detektif ini juga adalah salah satu orang asing. Terlihat dari keanehan yang muncul dari bola matanya yang bisa bergerak. Di tempat lain kita akan diperlihatkan Hyunju yang sedang dalam perjalanan pulang. Dan ia tidak sengaja bertemu dengan wanita asing. Dan wanita itu mengatakan sesuatu kepada Hyunju bahwa si Hyunju ini sangat sering membeli lampu bahkan setiap hari. Lalu kita berpindah lagi di rumah sakit, memperlihatkan Siti yang sedang membawa pasien pecandu alkohol. Di sana mereka pun membahas tentang sesuatu. Siti menjelaskan bahwa ia juga bisa melihat apa yang dilihat oleh pria tersebut. Singkatnya, Siti menjelaskan bahwa di dunia ini memang ada beberapa hal yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Dan Siti juga bercerita bahwa terkadang ia juga kebingungan membedakan mana orang asli dan juga mana orang asing. 어딘가 달라요. 어려워요. 귀신이에요. 모르겠어요. 하지만 환자분이 Dan Siti mengatakan bahwa ia mengenal orang yang dilihat oleh pria tersebut. Orang itu adalah pasien di rumah sakit tersebut.
Dan saat ini ia sedang dalam kondisi koma. Siti juga bercerita bahwa dahulu ia sempat mengalami hal yang sama. Dan oleh karena itulah akhirnya Siti ini bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Dan Siti berpesan kepada pria itu untuk lebih berhati-hati mulai dari sekarang. Karena mungkin kedepannya pria tersebut akan mengalami hal yang sama seperti Siti. 이젠 진짜 제발 조심하세요. Berpindah lagi kepada Hyunju yang di perjalanan pulang. Ia dikejutkan karena dipanggil oleh seseorang. Dan ternyata orang tersebut adalah salah satu orang asing. Menyadari akan hal itu, akhirnya Hyunju pun beralasan bahwa ia ditunggu ibunya dan ingin segera pulang. Dan untungnya pria asing ini tidak curiga dan menyuruh Hyunju untuk pergi. Dan kemudian kita akan dikejutkan oleh plot twist yang sesungguhnya. Di mana orang-orang asing yang pernah kita lihat sebelumnya, ternyata mereka semua adalah pasien yang sedang mengalami koma di rumah sakit. Dimulai dari pria aneh yang dilihat Siti di awal scene. Kemudian ada juga murid yang sering bernyanyi di malam hari. Dan yang paling membuat terkejut adalah pasien selanjutnya, yaitu Dewi. Ternyata Dewi ini juga sedang mengalami kondisi koma. Lalu ada juga pria yang tidak bisa tidur karena suara anjing. Bahkan di sana juga ada pria yang kita lihat di awal scene. Dan yang terakhir ada juga detektif yang kita lihat sebelumnya berada di sana. Namun di sini saya masih mencari satu orang, yaitu wanita asing di awal scene, karena tidak diperlihatkan bahwa ia sedang koma ataukah sudah mati. Setelah mengetahui semua fakta itu, kita kembali lagi kepada Hyunju yang sesampai di rumahnya. Dan tidak kalah mengejutkan, ternyata Hyunju selama ini tinggal bersama ibunya yang sudah meninggal. Pada intinya, film Lake-Shop ini memiliki banyak plot twist yang akan membuat kalian semua sangat terkejut. Untuk kalian semua pecinta film misteri, film terbaru tahun 2024 ini sangat recommended untuk kalian tonton. Oke guys, mungkin segitu aja alur cerita film kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan semoga kalian terhibur dengan alur ceritanya. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini dengan menekan tombol like, komen, subscribe, dan juga share ke teman kalian agar lebih semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. See you the next video, bye-bye.